Hari ini saya mengajak teman-teman semuanya pecinta hewan N2 TV berpikir logika dengan rasional ya. Cara berternak kambing yang skalanya bukan konvensional, skalanya modern. Hewan N2 TV mantap. Pilihannya saya pengen menjelaskan dua hal ya. Di antaranya adalah breeding dan penggemukan. Yang pertama, kalau kita milih penggemukan ya, penggemukan kambing maupun domba, mulai dari pembelian bibit. Ini penting sekali karena kalau kita belinya bibit salah, caranya salah, pemilihannya salah, umurnya salah, ini bisa berakibat kita akan rugi. Harus kita pahami bahwa penggemukan kambing itu yang ideal, ya kan? Itu usia ya, untuk usia. Ideal itu usianya ya baru masuk 6 bulan, 7 bulan itu ideal. Kenapa harus ideal? Kok kenapa tidak harus yang usia 1 tahun atau 1,5 tahun? Berdasarkan asumsi dan pengalaman ini ya, berdasarkan asumsi dan pengalaman. Bahwa usia 7 bulan itu, kambing itu yang pertama perkembangan. Di masa-masa usia pertumbuhan, ya kan? Di masa-masa usia pertumbuhan, terus kemudian masih bisa besar sampai usia maksimal itu sekitar 1,5 tahun. Untuk pertumbuhan sampai bobot, ya kan? Kalau belinya udah 1,5 tahun ke atas, ini kan sudah tidak ada masa pertumbuhan, tidak ada bobotnya, itu juga pertumbuhannya tidak cepat gitu kan, lambat, lebih cenderung lambat di usia 1,5 tahun ke atas, itu cenderung lambat karena kita mikirnya kan penggemukan itu cepat ya, cepat instan. Nah, usia 7 bulan, 8 bulan itu ideal. Kalau harga nih, saya gambarkan sekarang, harga itu kurang lebih usia 7 sampai 8 bulan seperti harga di pasaran Jawa Randuk itu, harga sekarang itu cuma 1.200.000. Kalau di harga normal nanti harga kambing sudah pulih normal mungkin 1,5 juta sampai 1.600.000. Nah, saya milih harga sekarang nih, harga 1.250.000 gitu kan. Untuk bobot sih belum banyak itu, mungkin masih bobotnya sekitar kurang lebihnya ya di bawah mungkin 15 kilo mungkin ya, atau 22 kilo, belum ada lah 15 kilo ke bawah. Sementara kita juga kalau penggemukan punya target nih, target penggemukan itu kan punya target bobot. Kalau saya per bulan itu idealnya ke pertumbuhan bobot, nambahnya bobot itu 5 sampai 6 kg. Kalau kita gemukkan sampai 5 bulan gitu kan, berarti per bulannya 5 kilo kalikan 5 berarti kita mendapatkan bobot maksimal itu berarti 25 kilo. 25 kilo dengan kita beli 12,5 kilo umpamanya, maka masih rasional ketemunya. Gitu kan, pertumbuhannya rasional. Kenapa cuma 5 kilo? Ya kambing normalnya segitu, gitu kan. 5 kilo per bulan. Kalau 5 kilo per bulan kali 5 bulan, kalau 1 kilonya itu kita jual harga daging, harga 70.000 saja, 70.000. Mungkin kalau pedagang bisa jual 75 gitu kan. Kita bisa dibeli 70.000 atau 65.000. Anggaplah saya patok 70.000. 70.000 kali 2 sudah 1.400.000. Kalau kan kali tadi berapa? Ya kan? 5 kali 5, 25 kilo dikali 70 pasti sudah ketemu banyak. Ini angka rasional ya. Nah, untuk mendapatkan itu tidak mudah. Untuk mendapatkan bobot segitu dalam waktu 5 bulan itu tidak mudah, tidak segampang. Kalau hanya menggunakan rumput, saya pastikan nggak bisa maksimal. Nggak bisa tembus segitu, 1 bulan itu 5 kilo belum bisa.
Berdasarkan pengalaman, karena rumput itu lebih lambat, mungkin per bulan kenaikannya hanya 1 sampai ke 3 kilo. Itu kan, 1 kalau ke 3 kilo. Tapi kalau kita menggunakan pakan-pakan alternatif, ya kan, menggunakan limbah pertanian dicampur konsentrat, ini bisa. Rumput hijauan sebagai penyegar wajib kan ya, walaupun itu untuk penggemukan, tetap di sini penggemukan menggunakan silase daun singkong. Tapi untuk pakan racikan itu fermentasi itu penting, karena kita butuh banyak kayaan nutrisi karbohidrat yang mencukupi untuk peningkatan ADG-nya, gitu kan. Selain itu, kita harus sadar kalau menggunakan pakan serba beli yang instan, ini akan cenderung mahal. Kenapa? Per ekor per kambing itu per hari nggak cukup untuk makan 2 kilo, ya kan? Pasti lebih. Kambing itu normalnya di masa pertumbuhan usia 8 sampai 10 bulan lah ya. 1 sampai 10 bulan makannya itu kalau rumput ya kurang lebih sekitar 5 sampai 6 kilo per hari. Kalau itu udah maksimal itu ya. Rumput 6 kilo, 5 kilo bisa jadi. Artinya rentannya 4, 5, dan 6 untuk makan hijauan full rumput. Nah, kalau skalanya banyak kan kita nggak mampu. Maka perlu ada alternatif pakan yang murah, menggunakan limbah-limbah yang murah, jangan serba mahal pabrikan yang, karena harga pabrikan konsentrat sekarang sudah hampir merata lah dimanapun. Per kilo itu konsentrat pasti kan harganya sudah di atas 3.000, 3.500 mungkin per kilo. Lah kalau satu hari habis konsentrat 2 kilo aja per ekor, sudah berapa? Atau 1 kilo per hari untuk kambing, kalikan 10 aja sudah 10 kilo. Ini kosnya lebih besar gitu, lebih besar. Kalau 1 kilo per hari 3.500, kalikan 1 bulan berapa? Ini akan lebih bengkak. Nah, kita harus bisa mengoptimalkan limbah pakan alternatif, limbah-limbah pertanian seperti jungle jagung, tebon jagung, terus kemudian memanfaatkan lahan kosong ditanami pakcong, terus odot dan lain sebagainya. Tetapi saya sarankan juga jangan hanya melulu dikasih odot saja. Kambing itu kalau cuma dikasih odot, pertumbuhannya nggak bagus, kambingnya juga nggak begitu ceria. Bolehlah ada yang membantah, nggak masalah. Tetapi berdasarkan pengalaman dan praktek di sini, dan saya pernah mengalami, nggak cukup nutrisinya untuk kambing. Kalau hanya odot saja, nggak bakal cukup. Terus yang bagus apa ya, menggunakan banyak makanan. Ada odot, ada pakcong boleh, ada daun singkong. Semua lahan yang kita punyai kita manfaatkan untuk sebagai sumber alternatif. Terus makanan-makanan kering seperti jungle itu perlu juga kita olah, walaupun kebutuhannya nggak banyak gitu ya, hanya sebatas campuran ya. Mungkin 10%-nya, jangan lebih dari 10%, karena kalau ada jungle jagung, tebon jagung, terus kemudian batang singkong, terus kemudian ada daun singkong, maka bagaimana kita meracik 100%? Yang serat-serat itu ya kan, seperti serat-serat kering itu jangan banyak-banyak, karena pasti tidak banyak mengandung vitamin. Dia hanya sebagai pengenyang saja. Nah, ini penting buat kita semuanya. Artinya untuk penggemukan skala modern kita harus sadar bahwa ternak kambing itu kalau skalanya masih di bawah 100 ekor itu janganlah menggunakan pakan-pakan yang serba mahal lah. Mungkin kalau sudah 500 ekor, 1000 ekor, oke, kita beli pakan yang mahal, kita hitung kos yang lainnya ketemu, ya nggak masalah. Terus kemudian breeding. Breeding ini pun kita harus cermat. Kita harus paham persoalan pasar, persoalan penjualan, pengadaan pengadaan kambingnya, pengadaan bahannya.
kita mau domba, mau Jawa Randu, mau PE, mau Bur, nggak masalah. Kita sesuaikan dengan anggaran. Terus kemudian kita juga harus sadar, paham berkaitan dengan pasar. Apakah PE ini masuk merambah ke pasar pedaging? Kan tidak. Berarti PE ini adalah wilayahnya wilayah untuk kambing kontes, kambing seni. Itu bagusnya. Kalau untuk breedingnya, untuk breeding kita ekonomi, untuk jual sewaktu-waktu, tetap kita harus punya Jawa Randu. Artinya kita breedingnya Jawa Randu. Terus kemudian kita juga breeding, itu ada temen tuh. Selain breeding Jawa Randu juga bisa domba, terus kemudian bisa kacang. Itu kita bisa pilihannya kalau untuk pasar komersial, pasar-pasar umum ya ada domba, ada Jawa Randu, terus ada silang antara Jawa Randu dengan Bur, atau silang Jawa Randu dengan PE. Ini bisa untuk daging, bisa ke masyarakat cepet gitu kan. Breeding itu bagusnya gimana? Pilihan selain tadi sudah kita ngomong tentang pasar ya, kebutuhan pasar secara umum. Yang bagus yang mana? Domba atau Jawa Randu? Sesuaikan di daerah Anda masing-masing. Kalau di daerah Anda itu yang paling cepat atau paling banyak kebutuhannya domba, maka pilihlah domba, nggak masalah. Terus kemudian kalau di wilayah Anda itu yang paling cepat itu adalah Jawa Randu, ya ternak Jawa Randu nggak masalah. Nah, pilih Jawa Randu yang standaran saja ya. Babonan-babonan yang harga 1,5 juta aja nggak masalah. Nanti kalau pengen cepet, anaknya cepat besar, bisa disilang dengan Bur, bisa disilang dengan peranaan etawa. Jadi jantannya bisa PE, bisa Bur. Atau dengan Jawa Randu, tapi dengan Jawa Randu yang pejantan super, bukan pejantan biasa. Besarnya sama dengan PE pedaging. Yang tinggi badannya kurang lebih antara 80, 90 sampai 1 meter. Jawa Randu super itu ada. Ya kan, kalau pejantannya ya yang mahal nggak masalah. Jawa Randu harga 5 juta, 6 juta nggak masalah. Asal bagus. PE beli yang mahal juga pejantannya nggak masalah. Beli entah itu 10 juta, entah itu 15 juta, entah itu 7 juta nggak masalah. Karena pasti hasilnya lebih bagus. Karena disilang mengambil posturnya. Kalau PE kan mengambil postur. Perkembangannya cepat. Biasanya kalau disilang dengan Jawa Randu, anaknya di masyarakat itu lebih menarik. Bur juga sama. Bur itu kambingnya pendek tetapi bulat. Nah, kalau disilang dengan Jawa Randu, karena kita milih daging, ya pasti lebih cepat, lebih besar, lebih enak gitu kan. Untuk makanan, sekali lagi, untuk breeding, jangan tinggalkan hijauan. Kalau penggemukan mungkin hanya dibutuhkan sekitar 30% hijauan. Tapi kalau breeding, dibutuhkan kurang lebih 50% hijauannya. Jangan kurang, lebih boleh. Ya kan? Lebih boleh. Itu kalau breeding. Breeding juga kita harus sadar, belinya kalau dere, doro, usia 1 tahun, mungkin beli harga segitu. Kalau betinanya ya mungkin di 1 juta ke atas, 1,5 juta. Antara 1 juta sampai 1,5 juta kan gitu. Itu nanti kalau sudah usia 1 tahun itu tidak nunggu lama, pasti sudah kambing itu siap kawin kan gitu. Tapi kalau masih usia 8 bulan pasti butuh waktu agak lama. Tapi lebih murah kan gitu. Ya harga kosnya itu ya 800 sampai 1 juta atau 1.200.000 itu udah bagus lah untuk Jawa Randu yang usia 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan gitu kan. Kambing juga kan speknya beda-beda. Ada yang cepat besar, ada yang pertumbuhannya bisa kelihatan kok kita melihat kambing yang bagus,
kambing yang cepat besar, kambing yang nggak bisa besar itu kelihatan semuanya. Jadi kalau kita harus berpikir di peternakan modern, maka kita harus menyiapkan bank pakan. Terus kemudian ada mesin chopper, ada kandang panggung yang steril, yang sehat, yang cukup, yang baik gitu kan. Kalau breeding ya lebarnya sering saya sampaikan lebarnya minimal 1 meter, ke belakang 1,5 meter itu breeding minimal. Kalau penggemukan usia 8 bulan, 7 bulan, 8 bulan, pejantanan itu ya, itu lebarnya cukup yang 40 cm, ke belakang pakai 130. Kenapa penggemukan ukurannya kecil? Karena memang tidak diperuntukkan untuk banyak gerak. Karena biar menumpuk lemak, biar cepat besar gitu kan. Terus kemudian berkaitan dengan pola pakan jangan berganti-ganti. Kalau sehari 3 kali ya 3 kali terus. Kalau pagi jam 7 ya jam 7 terus gitu. Jangan berubah-berubah. Kalau berubah-berubah ini kambing pasti bereaksi. Metabolismenya, kesehatannya seperti kita. Kita kalau makannya biasa pagi jam 7 terus kita undur jam 8 kan, atau jam 9 atau bahkan jam 10 kan kita lapar. Bisa jadi mah, asam lambung. Bisa jadi kan kambing terserang seperti itu. Nah, faktor berkaitan dengan obat-obatan itu ya disiapkan ada Wormectin, obat gudik, vitamin, ada obat flu kan gitu, atau ada obat otot. Artinya itu disiapkan. Tapi bukan untuk rutin, ya kan? Kalau ada kambing yang bermasalah saja. Tidak perlu ada penyuntikan 1 bulan sekali. Kalau kambingnya sehat, ya nggak perlu disuntik. Nah, kuncinya kambing sehat itu makan teratur. Makan teratur dan makannya cukup. Itu kuncinya kambing sehat. Dan kuncinya kambing sehat lagi adalah hijauan. Tidak meninggalkan hijauan. Walaupun itu standarnya sudah saya sampaikan. Kalau penggemukan ya 30% nggak masalah. Kalau breeding ya minimalnya itu 50% itu hijauan segar. Pasti kambing sehat. Berkaitan perubahan cuaca dan lain sebagainya, menurut saya nggak ada masalah kalau sudah adaptasi keadaan lingkungan di sekitar kita. Kambing karena mudah adaptasi kan gitu. Untuk tinggi kandang ya kalau dari lantai kambing ke lantai tanah itu ya minimal sekali lah 70 cm. Jangan kurang, nanti kalau kurang kita juga akan sulit membersihkan kohenya. Nah, peternak modern itu harus bisa memanfaatkan kohe lebih baik daripada sebelumnya. Maksudnya jangan secara konvensional. Kohe itu kan bisa kita olah menjadi pupuk organik. Terus kemudian air seni kambing kalau kita memang bisa menampungnya, ya kita olah menjadi pupuk cair, terus kita manfaatkan untuk tanaman, sawah, ladang gitu kan. Kalau kita nggak punya, ya bagaimana kita mengemas pupuk itu, kohe menjadi pupuk organik yang benar-benar bermutu. Kalau memang mengemas pupuk cair, ya benar-benar bukan hanya sekedar pupuk air seninya, tapi kita olah menjadi pupuk organik yang bermutu gitu kan. Kalau tadinya semuanya tidak bermanfaat atau bermanfaatnya cukup sedikit, bagaimana kita meningkatkan kualitas standar pupuk tersebut? Ini kan bisa menjadi lingkaran yang baik dalam beternak. Ya kan, semuanya bermanfaat. Kambingnya, terus susunya juga kita bisa memanfaatkan jual beli susu, kohenya kita juga bisa memanfaatkan menjadi pupuk organik, air seninya kita menjadikan pupuk cair yang baik, yang organik, yang subur. Dan ini bisa menjadi rekayasa ekonomi keluarga kita. Ya kan? Kendalanya sekarang berkaitan dengan penjualan kambing di penggemukan, belum banyak yang menerima harga kambing jual itu berdasarkan kilo. Ini peternak biasanya menjualnya berdasarkan ekor atau borongan. Ya kalau
kita merawatnya sempurna, baik, makannya banyak, betul-betul gemuk, kalau dijual jogrokan pasti rugi. Karena kalau kita jual timbang, ya sudah, bobotnya segitu, lebihnya segitu, kurangnya segitu, pasti kita lebih puas, ya kan? Ini semuanya sebagai informasi, sebagai penambahan. Yang jelas kita harus berpikir menjadi peternak modern, jangan menjadi peternak konvensional. Bagaimanapun caranya, banyak teman-teman di lingkungan Ana untuk diajak diskusi. Bagaimana untuk maju bersama. Begitu. Terima kasih. Salam arit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.